Nah teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang list-list pertanyaan apa aja sih yang paling sering muncul di interview beasiswa luar negeri, nah sekarang kita bakal bahas tentang gimana sih tips dan trik cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan interview beasiswa itu tricky banget gitu. Jadi kalian harus menguasai tips dan triknya dan tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan interview beasiswa tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang tadi kita udah bahas adalah please tell us about yourself, or could you please introduce yourself, atau pertanyaan-pertanyaan tentang perkenalan diri yang tadi kita udah bahas. Jadi pertanyaan itu parafrasenya banyak gitu, jadi bisa aja dia tanyain itu dalam kata-kata lain atau dalam kalimat-kalimat yang lain gitu. Tapi intinya dari pertanyaan tersebut adalah dia ingin kalian untuk memperkenalkan diri kalian gitu. Jadi untuk pertanyaan ini sebenarnya kayak untuk pertanyaan kayak perkenalkan diri gitu. Pasti kayak kalian pikir kayak gampang lah perkenalan diri, kayak siapa sih yang nggak bisa memperkenalkan dirinya di dunia ini gitu kan. Cuman hati-hati teman-teman, di pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling penting aku bilang, karena ini adalah pertanyaan fondasi gitu. Pertanyaan ini tuh dia tuh look easy but tricky gitu. Dia tuh terlihat mudah tapi sebenarnya dia tuh tricky gitu. Karena dari pertanyaan ini yang bakal membawa alur percakapan kalian nanti sampai akhir gitu, dari pertanyaan tentang perkenalkan diri kalian ini gitu. Jadi hati-hati, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mengecoh gitu. Jadi kita bakal belajar bareng-bareng di sini gimana sih cara menjawab pertanyaan tentang perkenalkan diri kalian gitu. Jadi hal yang harus kalian ingat pertama adalah jangan pernah mengulang-ulang sesuatu yang udah ada di CV gitu. Karena kenapa? Karena para interviewer kan biasanya udah punya CV kalian gitu, dan biasanya mereka udah baca CV kalian gitu. Jadi jangan pernah mengulang sesuatu yang udah ada di CV gitu. Jadi formatnya gimana sih untuk memperkenalkan diri kepada para interviewer? Jadi misalkan ya, ini contoh perkenalan diri yang kurang tepat dan membosankan. Yang seperti biasa orang perkenalan diri adalah kayak misalkan contohnya adalah kayak nama saya Fadia, saya dari NTT, umur saya 24. Kemudian saya punya saudara dua laki-laki, 2 perempuan, dan juga saya kuliah di sini semester gini dan bla bla bla. Itu adalah contoh perkenalan diri yang membosankan dan juga kurang tepat. Jadi apa sih yang harus kalian sebutkan dalam perkenalan diri kalian? Jadi format yang aku pakai kemarin adalah nama, asal, educational background, dan juga experiences atau pengalaman-pengalaman gitu. Jadi aku kasih contoh aja ya. Jadi kalau misalnya perkenalan diri tentu saja kita harus menyebutkan nama kita. Jadi kayak nama aku Fadia Muksen, kalian bisa panggil aku Fadia, atau misalkan sulit kalian bisa panggil aku Fa untuk lebih pendek gitu. Kemudian untuk asal, nah kita bisa sebutkan asal kita secara singkat aja, kayak misalkan aku asalnya dari Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur gitu. Atau misalkan asal kalian, kayak misalkan aku nih, asal aku kan dari daerah terpencil ya, dari Nusa Tenggara Timur, itu kalian bisa langsung sebutkan juga kekurangannya untuk menarik perhatian si interviewer. Contohnya adalah kayak aku bilang kayak gini, asal aku dari Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Jadi provinsi Nusa Tenggara Timur itu adalah provinsi yang terletak di timurnya Indonesia, dan juga daerah aku itu merupakan daerah dengan tingkat pendidikan atau peringkatnya itu untuk pendidikan nomor 3 tapi dari bawah. Interview langsung, nomor 3 tapi dari bawah, berarti sangat rendah dong. Dan itu bisa menarik perhatian dari para interviewer tersebut gitu. Ketika mata mereka udah terbelalak kayak kayak kaget gitu, berarti itu mereka udah mulai tertarik gitu. Dan mungkin tips dari aku, misalkan kalian berasalnya dari daerah mana gitu, walaupun bukan daerah terpencil sekalipun ya, mungkin kalian bisa sebutkan nama daerah kalian, kemudian kayak tadi kayak mungkin kelebihannya, kekurangannya apa, dan juga kaitkan dengan jurusan kalian gitu. Kayak tadi aku misalkan, aku kan jurusan pendidikan agama ya. Nah tadi aku singgung gitu, kalau daerah aku tuh menempati peringkat nomor 3 tapi dari bawah gitu untuk urutan-urutan pendidikan gitu. Jadi kalian bisa pakai tips seperti itu untuk menarik perhatian para interviewer gitu. Karena sesi interview itu sebenarnya adalah sesi dimana kamu harus berlomba-lomba untuk membuat si interviewer itu tertarik dengan diri kamu gitu. Kayak istilahnya menjual diri gitu, tapi jual diri dalam yang baik ya, maksudnya menjual diri kamu biar mereka tertarik gitu untuk mendengar kamu lebih lanjut gitu, biar mereka nggak bosan gitu. Kemudian setelah asal, kalian bisa ceritakan tentang educational background kalian atau background pendidikan kalian. Jadi kalian bisa ceritakan mungkin sekarang kalian lagi sekolah atau kuliah gitu di semester berapa. Kayak misalkan aku kemarin contohnya aja, aku pas interview beasiswa YTB tuh aku bilang
Aku sekarang adalah mahasiswa akhir yang sedang menulis skripsi di Universitas Islam Indonesia dengan jurusan pendidikan agama Islam gitu. Tapi nggak cukup sampai situ gitu, karena setelah educational background kalian harus menceritakan lagi tentang akademik dan social experiences kalian, atau pengalaman akademik dan juga sosial kalian gitu. Karena memang kalian harus tahu ya, untuk beasiswa Turki sendiri ini dia itu memang menilai orang-orang itu dari nilai akademiknya dan juga pengalaman-pengalaman sosial kalian gitu. Jadi kita harus menceritakan kedua poin tersebut, karena emang itu merupakan poin utama gitu dalam penilaian beasiswa Turki Burslari gitu. Jadi mungkin kalian bisa ceritakan, kayak misalkan contoh aja aku academic background, kalian bisa ceritakan mungkin tentang GPA kalian berapa, boleh gitu, sambil ditunjukin transkrip nilainya, atau biasanya mereka udah pegang juga. Atau juga kalian bisa ceritakan tentang pengalaman akademik kalian gitu. Misalkan aja kalian punya pengalaman akademik kayak misalkan mewakili kampus di negara mana gitu, bisa diceritakan. Jadi saya pernah pergi ke, misalkan kayak aku hari itu aku ceritain juga kayak aku pernah pergi ke Turki, ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura dan lain-lain gitu. Jadi mereka tertarik gitu, kayak misalkan pas disebut negara mereka, kamu udah pernah ke Turki gitu. Jadi mereka langsung interest gitu, langsung tertarik gitu, tanyain di Turki ngapain aja gitu, berapa lama dan kegiatan apa dan lain-lain gitu. Jadi make sure kalian membuat mereka itu tertarik dengan apa yang kalian ceritakan gitu. Atau misalkan kalian belum punya prestasi di bidang akademik gitu, kalian bisa ceritakan juga tentang sosial aktivitas kalian atau pengalaman di luar akademik atau non akademik. Misalkan kalian di kampus atau di sekolah itu aktif berorganisasi, katakanlah kalian kalian ikut organisasi kemahasiswaan, ataupun kalian ikut komunitas-komunitas bahasa, ataupun komunitas seni, dan juga apa aja yang kalian lakukan selama kalian kuliah gitu. Jadi ceritakan apa aja yang kalian lakukan selain kuliah, atau soft skill yang kalian punya. Atau bisa juga kalian ceritakan misalkan kalian punya bisnis gitu, atau startup, atau aktif di mana gitu, bisa juga kalian ceritakan. Atau mungkin kalian seorang content creator, influencer atau apa, kalian bisa ceritakan hal-hal itu gitu kepada para interviewer gitu. Dan sebenarnya poin pentingnya lagi adalah lebih bagusnya misalkan pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan itu kalian hubungkan dengan jurusan yang ingin kalian ambil gitu, atau kontribusi kalian di masa depan gitu. Jadi biar lebih relate aja gitu apa yang kalian lakukan dengan apa yang ingin kalian apply gitu di beasiswa ini gitu. Jadi misalnya kalau kalian pengen apply jurusan pendidikan atau ekonomi atau hubungan internasional gitu, lebih bagusnya lagi pengalaman organisasi ataupun social activities ataupun apapun kesibukan yang kalian lakukan itu kalian kaitkan dengan jurusan tersebut dan juga kontribusi kalian di masa depan nanti kayak gitu. Nah ini sebenarnya satu tips penting, sebenarnya bukan tips sih, kayak lebih kepada pesan aja gitu. Coba kalian bayangin aja, misalkan kalian ini kuliah cuman jadi mahasiswa kupu-kupu doang, atau kuliah pulang doang. Kalian tahu kan pasti istilah itu mahasiswa kupu-kupu, kura-kura. Kupu-kupu tuh kuliah pulang, kura-kura kuliah rapat, kunang-kunang kuliah nangkring gitu. Nah, misalkan kalian bayangkan aja kalau kalian ada di posisi sebagai mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kuliah pulang, yang dimana mereka itu tidak punya social activities atau tidak pernah ikut komunitas atau organisasi atau nggak punya kesibukan apa-apa selain kuliah gitu. Maksudnya kerja juga enggak, kayak kegiatan pengembangan soft skill juga nggak pernah ikut sama sekali. Coba kalian bayangin nanti pas interview mereka bakal ceritain apa gitu. Jadi kayak misalkan ditanya pas kuliah kamu ngapain aja gitu, ntar pasti jawabannya cuma ya kuliah, udah gitu doang, kuliah gitu. Jadi coba kalian bayangkan kalau misalnya kalian ada di posisi itu gitu. Jadi saran dari aku, misalnya kalian nonton ini entah kalian udah semester akhir atau kalian masih ada waktu nanti untuk apply beasiswa, saran dari aku adalah kalian jangan sia-siakan kesempatan itu gitu. Jadi selagi kuliah kalian coba deh aktif di organisasi atau komunitas atau apapun yang sesuai dengan minat dan bakat kalian gitu. Kayak find your passion gitu. Temukan passion kalian. Oke teman-teman, jadi yang pengen aku sampaikan adalah di sesi perkenalan diri ini adalah kalian bagaimana caranya bisa membangun suatu percakapan, bisa membawa alur suatu percakapan menjadi menarik gitu. Jadi biar orang-orang tuh tertarik gitu untuk mendengar cerita kalian, dan make sure kalian bisa menjual diri gitu. Jadi jual diri kalian kepada para interviewer agar mereka mau beli atau tertarik untuk membeli kamu gitu. Maksudnya tertarik membeli kamu, mengambil kamu untuk lolos ke tahapan selanjutnya gitu. Jadi mungkin untuk sebagian orang kan perkenalan diri ini agak susah gitu. Karena kenapa? Di perkenalan diri ini, sesi perkenalan diri ini kita harus menonjolkan diri kita gitu, harus menjual diri kita. Dan sebagian orang mungkin tidak punya percaya diri gitu untuk melakukan hal-hal ini. Tapi percayalah teman-teman, kalau
sesi perkenalan diri ini semua orang pasti mempoles dirinya gitu, kayak membuat cerita yang membuat itu terdengar indah, terlihat bagus gitu. Karena memang kita lagi menjual diri kan di depan para interviewer. Jadi kalian jangan ragu gitu untuk mempoles diri kalian gitu di saat perkenalan diri, saat interview gitu. Tapi dengan catatan jangan berbohong gitu. Jadi perkenalan diri dengan cara mempoles diri, menaikkan personal branding, dan juga menonjolkan kelebihan-kelebihan dari diri kita itu tidak haram teman-teman, asalkan kalian nggak berbohong gitu. Jadi itu sah-sah dan normal-normal aja, karena semua orang tuh melakukan itu. Mereka pasti memoles dirinya saat melakukan interview kerja ataupun interview beasiswa gitu. Jadi silahkan kalian bahasakan perkenalan diri kalian sebaik mungkin, semenarik mungkin, poles aja, nggak apa-apa, sah-sah normal-normal aja. Yang penting kalian jangan berbohong gitu. Nah, tadi kan kita udah ceritakan tentang academic background dan juga social activities kita. Dan aku mau menyampaikan satu pelajaran hidup yang aku dapatkan. Dan ini merupakan satu pelajaran hidup yang berharga. Karena teman-teman aku, bukan semua ya, ada sebagian teman-teman aku saat kita udah di semester akhir, kayak mereka tuh tanya, Fadi gimana sih cara buat CV gitu. Ketika aku kasih contoh CV aku, mereka tanya lagi gitu, kok lu banyak banget sih pengalaman organisasi dan lain-lain kayak gitu kan. Dan mereka itu bingung gitu, kalau gue yang nggak pernah ikut organisasi, komunitas atau apapun itu, atau istilahnya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, itu gue harus isi apa gitu. Dan disitulah mereka baru mulai menyesal gitu. Jadi kayak udah di akhir-akhir baru nyesal ya ternyata selama ini gue kuliah gue nggak ngapa-ngapain, mungkin kerja juga enggak, melatih soft skill juga enggak, organisasi, komunitas, lomba ataupun enggak. Jadi mulai bingung gitu ketika menulis CV gitu di bagian pengalaman organisasi ataupun pengalaman hidup lah kayak gitu. Jadi ini life lesson banget buat aku gitu, apalagi nanti ini bisa diterapin pas wawancara kan, karena biasanya para interviewer tuh dia tanya juga kayak selain kuliah atau selain sekolah kalian tuh ngapain aja gitu. Dan kalau misalnya kalian cuma jawab, iya aku cuma sekolah, iya aku cuma kuliah gitu, nah itu apa yang bakal diceritain gitu, maksudnya alur percakapannya itu udah putus sampai di situ gitu, dan itu udah nggak menarik lagi. Karena kayak bayangin kalian cuma jawab aku cuma kuliah doang, aku cuma sekolah doang gitu, tanpa ada embel-embel kegiatan yang lain gitu. Jadi pesan dari aku ini life lesson banget gitu kan, sebelum terlambat jangan mengulang-ulang kesalahan itu gitu. Jadi kayak manfaatkan baik-baik waktu kalian selagi sekolah, selagi kuliah untuk mendapatkan banyak pengalaman, terserah apapun itu, mau organisasi, komunitas atau apapun itu yang sesuai dengan minat dan bakat kamu gitu, atau passion kamu gitu. Nggak harus dari sisi akademik gitu, entah kalian itu sukanya fotografi atau menari ataupun bahasa gitu-gitu, kalian bisa gabung di komunitas-komunitas seperti itu gitu. Apalagi sekarang lagi corona gini kan, itu lebih mudah lagi gitu, kayak misalkan kayak banyak banget kursus-kursus gratis yang bisa diakses kapanpun dimanapun gitu. Apalagi lagi corona, kayak nggak ada alasan kayak gue males gitu. Jadi kalian bisa ikut aja dari HP apa dari laptop gitu sambil dengerin. Kayak misalkan aku ada ikut beberapa kursus gitu, ada beberapa situs yang menyediakan kursus-kursus bahasa gratis gitu selama pandemi ini gitu. Nanti kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa cek linknya di bawah ini, aku bakal kasih di description box gitu. Jadi biar kayak banyak gitu aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan, bukan kayak banyak sih, jadi kayak biar banyak aja aktivitas yang melatih soft skill kalian gitu. Karena lagi-lagi soft skill juga dibutuhkan kan, nggak cuma hard skill di bidang akademik doang gitu. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kita boleh ringkas tentang poin-poin yang harus disampaikan ketika ditanya tentang perkenalan diri, yang pertama adalah nama, kemudian asal, kemudian educational background, dan juga academic and social activities. Itu hal-hal yang seharusnya kamu sampaikan ya. Ini kan nggak harus ya, itu format dari aku gitu, yang seharusnya kamu sampaikan ketika kamu perkenalan diri gitu. Dan make sure 4 poin yang kamu sebutkan tadi kamu kait-kaitkan atau temukan kekurangannya untuk menarik perhatian orang, atau dikaitkan dengan jurusan dan juga rencana masa depan kalian gitu, biar nanti obrolannya lebih menarik dan juga mengarah ke satu titik gitu. Karena memang teman-teman gak bosan-bosan aku ulangin ya, pertanyaan-pertanyaan wawancara yang bakal muncul itu tergantung bagaimana kalian mengarahkan pembicaraan gitu. Sebenarnya bisa kalian atur apa yang bakal mereka tanya, tergantung kalian ngarahin pembicaraan gitu. Dan untuk pertanyaan yang paling awal ini merupakan kunci atau dasar, dan pertanyaan tentang perkenalkan diri ini merupakan first impression kalian, kesan pertama kalian kepada para interviewer gitu. Jadi jangan sampai membuat mereka bosan dan tidak tertarik dengan apa yang ingin kalian sampaikan di selanjutnya nanti.